Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel ini, supaya makin semangat berbagi cerita horornya. Terima kasih. Cerita ini bermula sekitar akhir tahun 2008, di mana An diminta teman Annya untuk nemenin ambil mobil kantor di Madura, dan dibawa balik ke Jakarta. Pria teman Annya bernama Amir, nama samaran Doi gak mau disebut dalam cerita ini. Doi bekerja sebagai driver di salah satu kontraktor untuk proyek jembatan Suramadu. Ntar malam mau ikut gue gak? Tanya Amir. Kemana Mir? An balik tanya. Ke Madura ngambil mobil kantor gue, disuruh bawa balik ke Jakarta, jawab Amir. Berapa hari ya kira-kira? Tanya An. Paling 3-4 harian, jalan santai aja kita, syukur-syukur bisa lebih cepat, jawab Amir. Oke der, tapi ongkosnya lu tanggung ye, kata An. Siap sahut Amir. Akhirnya Ani menyanggupi. Habis maghrib kita jalan ke stasiun kota, naik kereta sampai ke Surabaya. Awalnya dalam perjalanan di keretaan, gak ada firasat apa-apa soal keberangkatan ini. Pas sampai malam Ani gak bisa tidur dan agak gelisah. Gak tahu sebabnya, dan biasanya pun kalau seperti ini pasti ada sesuatu yang bakal terjadi. Tapi karena tujuan Ani nemenin Amir, Ani gak mau bikin kacau dan ganggu konsentrasi dia di perjalanan. Jadi Ani pendam sendiri aja. Sesampainya di Surabaya hari sudah pagi, dan kita sarapan di dekat stasiun. Ada banyak sekali kuliner khas di sana yang Ani gak sempat cicipin, karena memang gak mau ganggu waktu Amir yang udah ngajakan. Jadi An cuma makan lontong balap aja, emoticon frown. Selesai sarapan dan menghabiskan satu batang rokok, perjalanan kami lanjutkan ke pelabuhan menggunakan sarana becak, sekalian menikmati kota yang belum pernah An datengin. Setelah sampai di pelabuhan, temen An langsung pesan 2 tiket menuju Madura. Ketika kapal yang kami naiki sampai di Madura, Amir melambai pada seseorang yang dugaan An itu adalah salah satu teman kerjanya. Benar saja, ternyata dia sudah menunggu untuk menjemput kami ke lokasi mobil berada. Lokasi tersebut agak berdekatan dengan pantai, dan An bisa lihat proses pembangunan jembatan Suramadu sedang dikerjakan. Di lokasi yang mirip bedeng dengan bangunan triplek itu, An disuguhkan kopi dan cemilan 2 untuk sedikit bersantai. Akhirnya setelah agak segar, Amir mengajak Ani untuk pulang. Mobil melaju dengan agak santai. Setelah menyeberangi laut, akhirnya sampai ke Surabaya. Di Surabaya kami membeli perbekalan seperti rokok, minuman, dan makan-makan ringan. Sekitar pukul 6 sore, kami memasuki kawasan Alas Roban. Karena Ani gak paham jalan, Amir memberikan arahan ke Ani. Amin, nanti kalau lihat sesuatu atau ada sesuatu yang tiba-tiba nyebrang jangan bikin panik ya. Ana agak kurang paham maksudnya Mir. Amir, kita mau masuk Alas Roban, katanya sih tempat ini agak beda. Dari kata-katanya dia, Ani udah paham maksudnya apa. Karena dia fokus bawa mobil, jadi mungkin dia mau konsentrasi dan gak mau dibuat panik oleh Anin. Oke Mir, jawab Ana. Tadinya Ani mau teriak, tapi pas lihat wajah Amir fokus bawa mobil dan inget kata-kata dia, akhirnya Ana mengurungkan niat Ani. Kenapa muka lu tanya Amir. GPP kok bro, slow aja. An coba nutupin, walaupun Ane berpikir Amir udah tahu dari lihat ekspresi muka Ane. Sikiran aja banyak, ntar ada tempat ram kita istirahat sebentar, kata Amir menenangkan. Oke Mir, sahut Ane. Sesampainya di tempat ramai, Amir parkir mobil di salah satu minimarket. Dia kembali beli rokok untuk stok dan persediaan minuman, karena stok sudah habis, dan Ane belum cerita apa-apa ke dia, karena takut ganggu konsentrasi dia. Akhirnya setelah agak lama, kami melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Singkat cerita, kami sampai di daerah Tegal, tepatnya An lupa daerah mana. Terlihat Amir mulai agak lelah dan memutuskan untuk istirahat. Tapi karena sudah malam dan kondisi sepi, kami hanya menemukan pom bensin tua yang nampaknya sudah tidak terpakai. Kita istirahat di sini ya, kata Amir. Wah gila nih orang, perasaan aneh mulai gak karuan nih, karena dia yang bawa mobil. Akhirnya An nurut aja. Quote, oh ya, sekedar informasi, waktu itu An belum bisa bawa mobil kan, jadi sepanjang perjalanan Amir lah yang nyepirin. WKWKWK, kasihan si Amir. Ketika mobil dimatikan, si Amir langsung pulas tertidur, dan Ani pun berusaha untuk memejamkan mata. Namun antara setengah sadar An ngeliat ada tangan yang masuk ke sela-sela kaca jendela mobil yang An buka. An langsung kaget dan otomatis membangunkan Amir. Kenapa lu? Kata Amir.
GPP kok, jawab An, takut membuat dia panik. Ada-ada aja lu, kata Amir lagi sambil melanjutkan tidur. Anne berusaha meyakinkan diri kalau itu halusinasi ajar dan berusaha kembali tidur. Dalam mimpi Anne lihat seorang anak gadis usia 10 tahun dengan rambut poni lurus dan memakai baju putih nyebrang di pom bensin. Anne tidurin ini, dia gandeng entah adiknya atau bukan, sekitar umur 3 tahun, berkepala botak dan hanya memakai pampers aja. Dalam mimpi tersebut mobil Anne mau keluar dari pom bensin dan mereka menyeberang sambil matanya melotot ke arah Anne. Anne teriak dalam mimpi, buat tabrak itu anak berdua, teriak Anne kepada Amir dalam mimpi. Mata kedua anak itu terus melotot ke arah Anne dan membuat Anne terbangun. Gak pakai mikir panjang, akhirnya Anne bangunin Amir. Bangun Mir, ini tempat gak aman, kata Anne gak peduli dia mau marah atau gimana. Amir pun kaget dan langsung menyalahkan mobilnya. Kami pun melanjutkan perjalanan balik ke Jakarta. Mobil masih melaju dengan santai melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Sementara rokok dan minuman hampir habis dan mata pun masih agak mengantuk. Akhirnya kami memutuskan untuk cari warung buat ngopi-ngopi dan beli perbekalan. Sesampainya di warung tempat istirahat, terlihat pengunjung agak ramai. Ada bus juga yang terparkir di depan warung tersebut, dan beberapa sepeda motor plat D yang terparkir depan musola di samping warung. An langsung cari toilet buat cuci muka dan buang air kecil. Sementara Amir pergi ke warung beli perbekalan untuk di jalan nanti. Setelah selesai, An langsung samperin Amir yang lagi asik ngopi di bangku depan warung. Kunci mobil mana, Mir? Kata An. Mau ngapain lu? Jawab Amir. Mau rebahan di mobil, kata An. Kagak ngopi lu? Tanya Amir. Ngalar, paling ngerokok aja di mobil. Amir pun memberikan kunci mobilnya ke Anai. Setelah membuka sedikit kaca jendela mobil, An nyalahin sebatang rokok sambil mundurin jok mobil sedikit biar bisa lempengin kaki. Posisi duduk Anne di bangku supir sebelah kanan, karena takut kalau An kepulesan dan mobil gak kekunci. Entar dibawa kabur maling, emoticon Big Green. Dari jauh Amir nampak mengangkat sebelah tangannya dan tersenyum ke Anne. An balas sambil mengangkat tangan. Dalam hati An berpikir gak jelas amat ya si Amir. Efek lelah kali, WKW. Setelah beberapa lama di warung itu, Amir berjalan kembali ke mobil, di mana Anne masih asik dengerin lagu Iwan Fals. Cewek tadi mana? Kata Amir. Cewek yang mana? Tanya Anne bingung. Ya elah, gue tau komuk lu. Jangan bohong dah, kata Amir. Lah, dari tadi gue sendiri gantong, sahut Anne. Si Amir emang punya badan agak besar, jadi agak sering An panggil enggak kalau lagi bercanda. Demi apa lu? Tanya Amir meyakinkan. Demi Allah Dar, nyapa sih lu? Dateng-dateng nanyain cewek. Tanya Ani. Amir mulai pucat. Demi Tuhan gue lihat cewek duduk di sini sambil nunjuk bangku mobil depan sebelah kiri. Makanya gue ngangkat tangan gawe ke dia, kata Amir. Oh berarti dia tadi bukan senyumin gue toh. Wah mulai lagi nih. Anggaplah, bismillah aja, kita lanjut jalan. Baca-baca doa aja di jalan, biar gak ada kejadian apa-apa, lanjut Amir. An masih sedikit gak percaya dengan yang diceritain Amir, tapi mengingat dia orang dituakan di tongkrongan, dan saya tahu An, dulu ini orangnya polos, jadi gak mungkin juga dia bohong. Tapi ya sudah, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Kami terus melafazkan doa-doa, agar tidak terjadi apa-apa di perjalanan. Akhirnya kami sampai di gang depan rumah kami. Rumah Amir cuma berjarak sekitar 30 meteran dari rumah An, dan mobil pun diparkir di lapangan seberang gang. Kami langsung mampir di warkop langganan kami, dan memesan es untuk menyegarkan tenggorokan. Belum ada yang berani cerita soal pengalaman di perjalanan tadi. Besok ajalah kita ngobrolnya, gawe cek planet nih, kata Amir. Pia gawe, juga udah lelah nih, sahut An. Amir pun memberikan uang ke Ane, sekitar 600.000. Nih sisa duit jalan dari kantor, kata Amir. Wih, lumayan buat nyambung hidup, jawab Ani sambil nyengir. Waktu itu Ani lagi sibuk nganggur soalnya emoticon semili. Kami pun pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah, uang tersebut Ani kasih ke nyokap, dan langsung menuju tempat tidur buat istirahat. Kamu gak makan dulu? Tanya nyokap Ane. Nggak mah, udah tadi di jalan, aku lelah banget mau istirahat, sahut Ane. Oh yot, nanti kalau lapar mama udah masak, kamu ambil aja ya,
Mama mau ke rumah Cici dulu, kata nyokap. Iya mah, sahut aku, Kote. Cici adalah panggilan untuk kakak Ane nomor 2. Gak tahu sebabnya kenapa Mpoan dipanggil Cici sama adik-adiknya, termasuk Ane. Padahal kita keluarga Betawi tulen, hadah masih jadi misteri. An langsung tertidur pulas. Dalam mimpi An digandeng oleh seorang wanita cantik, dan sampai sekarang kecantikannya masih bisa An ingat jelas. Kami jalan bergandengan, An terus tatap wajah dia. Terlihat disenyum kecil sambil sesekali nengok ke arah An. An ngerasa udah sayang banget sama dia. Gaya pacaran udah puluhan tahun dah jomblo pasti kagak paham. Tiba-tiba An dibangunin nyokap dan sudah banyak orang yang berkumpul. Badan An menggigil dan bibir An terasa kaku. An mengalami demam hebat. Bangun Za. Sadar Zan. Suara nyokap terdengar nahan nangis. Ya Allah, ini dari mana emang anak? Ada suara orang tua yang Ani dengar, dan ternyata dia adalah Pak Hasim, salah satu orang pinter kenalan bokap Ani Kote. Pak Hasim ini orang pinter dari Cirebon. Doi termasuk orang yang ahli dalam pengobatan urat saraf dan supranatural. Sekarang Pak Hasim menjadi pegangan oleh salah satu perusahaan besar di Tanjung Priok. Ada yang ngikutin izin dari hutan, kata Pak Hasim. Ya Allah Pak, tolong dibantu gimana baiknya, kata nyokap Ana. Sebentar, saya mau tanya dulu maunya, apa nih jin, sahut Pak Hasim. Pak Hasim pun melakukan ritual, dia menaruh gelas berisi air putih di atas kepalanya, dari posisi duduk bersila, badannya mulai memutar dan bergerak-gerak. Anehnya gelasnya gak jatuh. Apa pakai power glue kali ya? Dia bicara dalam bahasa Jawa. Oh jadi gitu, gak bisalah, dari banyaknya kata-kata yang keluar, cuma itu kata-kata yang anfaham emoticon frown. Akhirnya Pak Hasim selesai dengan ritualnya. Bagaimana Pak? Tanya nyokap. Ini anak katanya lewat depan istana dia, badannya wangi, dan ini jin suka sama dia, malah tadinya minta dinikahi, kata Pak Hasim. Wah atitititeten. Nikah sama jin? Gimana sebar undangannya, fitting gaun pengantinnya, foto prawednya, kalau emang kejadian, hadagah. Semua saling memandang, satu sama lain, gak bisa ngomong apa-apa. Tapi tenang aja, saya sudah bilang, kalau kalian beda alam, kalau suka cukup dampingin aja, jagain aja, jangan bertindak lebih, kata Pak Hasim. Akhirnya setelah obrolan panjang, An dikasih minum oleh Pak Hasim, dan kembali tidur. Di mimpi berikutnya An kayak ada di sebuah rumah besar, dan ada pelayan lengkap dengan perabotan mewah. An jalan sambil dipegangi wanita, yang ada di mimpi An yang pertama. Ada seorang ibu, yang berumur sekitar 50-an TH, dan An tanpa sadar panggil dia mama. Seingat An dalam mimpi itu An berjalan, dan melewati dia yang sedang berdiri, sambil menganggukkan kepala Aning menyapa dia mah, dan dia tersenyum membalas sapaan Aning. Padahal gak kenal siapa nih ibu-ibu. Di hari kedua, rumah An kedatangan tamu. Keluarga An adalah keluarga besar, jadi kalau ada anggota keluarga yang sakit, maka saudara pasti pada datang menjenguk. Kondisi Ani masih terbaring di tempat tidur, dan tahu-tahu salah satu adik nyokap nyamperin sambil pegang sebelah tangan Ane. Setelah beberapa lama memejamkan mata, dia akhirnya bicara. Kamu jangan gegabah ya Zah, ada jin yang lagi deketin kamu terus. Dari awal masuk Ncing udah punya perasaan gak enak, kata Ncing Ani. Ncing tahu dari mamah ya? Tanya Ani. Enggak, belum. Ncing belum ngobrol sama mamah, emang mamah udah tahu? Tanya dia. Andim gak jawab, karena bingung campur kondisi badan yang gak fit. Kok bisa sama ya antara omongan dia sama Pak Hasim, pikir Ane. Ane terus dimimpin sama nih cewek, dan di mimpi ketiga ini, Ane seperti komunikasi sama nih cewek. Ane seperti ada di sebuah taman, yang depannya hutan lebat. Kami duduk berdua di bangku taman tersebut. Kamu harus percaya, kalau saya ada, dan saya selalu ada dekat kamu, kata dia. Saya akan buka dialog dengan kamu di saat kamu mau, dan agar kamu yakin dengan keberadaan saya lanjutnya lagi. Badan kamu demam, karena belum terbiasa dekat dengan saya, besok kamu akan sembuh dan normal lagi. Dia menutup pembicaraan, dan Ane pun terbangun. Hari-hari berjalan normal, seperti biasa, hanya saja, setelah saya diikuti oleh makhluk itu, saya lebih banyak terbantu baik dari yang saya minta, ataupun tidak, dan percakapan pun lebih sering, karena saya sudah terbiasa dengan kehadiran dia di sisi saya. Dan karena beberapa teman dan tetangga tahu soal kejadian ini,
Maka kadang, kalau ada masalah seputar gaib di sana An dipanggil untuk kasih bantuan, misalnya pada malam 17-an, di mana para remaja begadang untuk pasang-pasang bendera dan panggung untuk lomba. Ada salah satu warga yang kesurupan. Doi nangis dan tertawa seperti kuntilanak. Kadang-kadang membanting-banting badannya juga ke tanah. Ani kebetulan ada di TKP di Solo untuk bantu ngusir kuntilanaknya. Adah, Zalesang, udah jangan bengong aja. Ajak ngobrol tuh maunya apa? Kata Parman. Hai, ngapa gewesin? Panggil aja Pak RT atau Ustadz Somad, sahut An meles Pak RT. Emang mau bikin surat pindah tuh kuntuy? Udah sebisa lu aja lah, Parman agak memaksa. Ada-ada aja nih, di samping An meles, An juga gak tahu harus gimana. Ani kan bukan dukun punya ritual-ritual, seperti halnya Pak Hasim misalnya. Akhirnya An deketin tuh orang yang lagi dipegangin warga lain. Ketika An mau buka obrolan tahu-tahu dia udah buka omongan duluan. Gak usah khawatir, dalam dunia kami, dia cuma babu, atau jin kelas rendah, mau saya bakar atau gimana? Kata dia. Gak usah Lail, suruh pergi aja. Tapi keluarnya nunggu aba-aba dari saya ya, biar terlihat dramatis. Haha, sahut An. Mau pamer ya? Ya sudah terserah aja, kata dia. Akhirnya An pura-pura menjemin mata, terus mulut komat kamit gak jelas, emoticon big green, dan seperti di acara-acara penampakan, An pura-pura usap wajahnya dari bawah sampai ke ubun-ubun yang kesurupan. Pas sampai di atas ubun-ubunnya An sedikit teriak, keluar lu. Lalu yang kesurupan tadi terlihat lemas, dan sedikit menangis. Hebat juga nih akting gue. Padahal, tanpa digituin, juga udah bisa diusir dari tadi. Menurut pengakuan yang kesurupan tadi, dia melihat ada wanita yang duduk di atas panggung, sambil goyang-goyangin kaki, lama-lama dilihat dan tahu dua-dua udah gak sadar. Karena saking seringnya An dialog sama dia bahkan udah kayak temen ngobrol aja. Bahkan di saat bokap Ani meninggal, dia coba hibur An. Ayah kamu udah bahagia banget di sana. Ketika manusia meninggal, jasadnya akan membusuk di tanah, namun ruhnya tetap ada, dan mereka punya kehidupan juga di alam sana. Sama seperti kita hidup, namun bedanya si ruh itu tidak punya nafsu lagi. Dan di waktu-waktu yang memungkinkan, dia bisa datang baik lewat mimpi ataupun kehidupan nyata, kata dia. Gak tau lah, An anggap ini anugerah atau apa. Karena sekali lagi An ingat pesan abang An, gak mungkin makhluk begitu mau kasih sesuatu cuma-cuma tanpa imbalan. Pernah sewaktu-waktu An lagi boncengin nyokap pakai motor, dan ada dua remaja geber-geber motor samping Ani. An sempet hilas dan ngucap enak jatuh ke tuh anak. Baik tiba-tiba terdengar suara dia di telinga An, dan langsung aja, gak ada angin gak ada hujan tuh anak jatuh ke samping kiri seperti ada yang dorong dari sebelah kanannya. Padahal kondisi jalan lurus dan lancar. Wah, kudu hati-hati nih mulut. Karena telah lama ngobrol, kita jadi seperti sudah saling kenal karakter dan sifatnya masing-masing. An tahu sifat dia agak pencemburu. Karena pernah waktu di Mall Citarland waktu An lagi lihat-lihat sepatu di salah satu kios di mall tersebut, gak sengaja An lihat cewek pakai celana yang pendeknya super sekali. Emoticon big green ya namanya laki-laki. An liatin, dia jalan sampai kepala An ngikutin kemana arah tuh cewek jalan. Gubrak kekek. Tahu-tahu tuh cewek jatuh, dan semua belanjaannya jatuh berantakan. Waduh, jangan-jangan ulah dia nih. Iya, masih untung cuma jatuh, gak mati tuh orang. Suara dia terdengar keras banget di telinga An. Wah kacau nih, An gak jawab dan pura-pura on aja waktu itu, sambil kembali milih-milih sepatu Adidas yang Ani suka. Pada suatu malam, Ane penasaran sama dia, baik namanya, dunianya, Deadline. Karena setelah beberapa lama ngobrol, Ane gak pernah sekalipun tanya siapa nama dia. Pas An lagi rebahan dan mau tidur, An coba buka percakapan dengan dia. Maaf, kamu ada? Tanya Ane pelan sekali, takut nyokap di kamar sebelah dengar. Iya kenapa, kata dia. Dunia kamu itu kayak gimana sih? Dunia jin, nama kamu, dan asal kamu, apa sih seram film-film di TV? Tanya An. Hahaha, ya enggak lah. Yang ada di TV itu ya cuma halayan-hayalan manusia aja yang ketakutan. Akhirnya muka kami dijelek-jelekin sama mereka, kata dia. Tuhan menciptakan kami sama seperti manusia, punya kehidupan normal, dan dikasih kebebasan memilih jalan hidup dan agama. Makanya ada yang jin kafir dan jin muslim, kata dia.
Waktu perbincangan kali ini, Ani ngerasa kalau dia tiduran, juga di samping Ani gak tahu perasaan, atau emang benar. Jin kafir juga ada dua golongan, ada yang jin non-muslim dia tidak ganggu, dan ada jin yang jahat. Dan di atas kawanan jin jahat ada iblis yang memang ditugaskan untuk membuat manusia menyimpang dari jalan Tuhan. Misalnya mengabulkan permohonan orang yang ingin cepat kaya dengan jalan pesugihan. Berubah jadi hewan, bahkan berubah jadi ruh orang yang meninggal dengan maksud meminta persembahan kepada yang masih hidup, kata dia. Apa kamu mau lihat langsung biar gak penasaran? Tanya dia. Ah, emang bisa? Buka mata batin gitu kayak di iklan-iklan? Atau lewat mimpi? Tanya Ani. Langsung aja, kata dia. Dan sebelum Ani sempet tanya-tanya lagi, tiba-tiba mata Ani ngantuk berat, dan badan serasa diayun-ayun, atas ke bawah, kiri ke kanan. Pelan banget, rasanya enak banget. Tahu-tahu badan Ani serasa enten, dan saat Ani gerakin tangan kanan Ani melihat ada satu tangan kanan lagi yang terlihat pucat jadi itu jasad Ani Braye. Akhirnya Ani pelan-pelan melihat ada bayangan perempuan yang berdiri di samping Ani. Perlahan-lahan wajahnya semakin terlihat jelas banget, dan benar, dia adalah jin perempuan yang selama ini ngobrol sama Ani. Parasnya cantik banget, ayu, mengenakan baju adat Jawa seperti kain batik. Namun tertutup rapat, kain batik itu menutupi rapat sampai ke kaki, rambutnya terurai panjang sepinggan. Dia menjulurkan tangannya ke Ani yang kondisi masih tiduran. An pegang tangannya dan dia bantu Ani untuk berdiri. Ringan banget, seolah-olah gak ada gravitasi di sini. Badan dia kayak ngeluarin cahaya, terang agak biru. Ani masih celingak-celinguk dan sesekali melihat tubuh An yang asli terbujur kaku, pucat. Ini adalah dunia Run. Kamu belum masuk dunia aku. Di dunia inilah ruh-ruh manusia yang meninggal, tidak normal berada, seperti orang tertabrak. Pesugihan, kamu akan lihat sendiri nanti, kata dia. Wah gila nih, gimana kalau sampai roh gue gak bisa balik, atau gue nanti ketemu ruh-ruh yang serem-serem. Kuatin mental dah. An diajak keliling sebentar sama dia pas sampai depan gang depan rumah Ani. Ani lihat ada seseorang duduk, tapi badannya berlumuran darah. Dia melihat ke arah An dengan tatapan tajam. Anjrit, serem banget. Jangan takut ya, mereka gak akan bisa nyentuh kamu selagi ada aku di samping kamu, kata dia. Duh, harusnya itu kata-kata laki-laki buat cewek. Kamu jangan takut, selama ada aku di samping kamu. Ngapa jadi dia yang ngomong gitu? Jadi terlihat lemah amat gue ya. Setelah banyak melihat hal-hal aneh, An udah mulai males. Apa dunia kamu masih lama? Lewat mana kalau ke dunia kamu? Tanya An. Lewat mana? Saya tinggal bawa kamu saja ke dunia saya. Ini cuma mau menunjukkan aja ke kamu kalau dunia seperti ini bukan dunia kami, kata dia. Wah suruh bukan dari tadi aja ngajar. Ngapain lihat-lihat orang yang mati penasaran, gendong-gendong bayi, berlumuran darah, delen. Tiba-tiba ruh Ani seperti debu yang terbang, gak tahu, gak bisa lihat apa-apa, cuma cahaya-cahaya putih, biru, hijau, yang melintas begitu cepat. Dan ketika An sadar, An udah melayang di atas sebuah tempat, di mana banyak anak-anak kecil yang lari-larian. Ada bangunan-bangunan dengan adat Jawa, dan Ani berhenti di depan sebuah istana mewah, bertembok batu-batu tinggi. Dan ada dua penjaga yang An ingat salah satu dari mereka adalah jin yang mau nangkap An di alas roban waktu itu. Ternyata dia gak seserem yang An bayangin dulu, karena malam An cuma lihat badannya tinggi besar dan agak hijau, tapi ternyata yang emang gitu, tinggi besar dan hijau. Dua jin penjaga tadi agak membungkuk waktu An dan dia melangkah masuk. An masih berpikir, dia ini RATU atau apa? Kok sampai pada hormat banget sama dia. Pas pintu utama terbuka, nampak seorang ibu-ibu yang mengenakan pakaian Jawa dan kain panjangnya yang turun dari kursi dan berjalan ke arah An. Loh kok, ini kan ibu-ibu yang waktu itu di mimpi aneh. Dan tiba-tiba dia membungkuk dan mencium kaki si ibu-ibu itu. Bunda, kata dia. Oh, ternyata ini toh ibu ratu, penguasa alas roban. Aroma wanginya khas banget, dan paras mukanya benar-benar bijaksana sekali. Istana ini benar-benar indah banget. Banyak ornamen-ornamen dan kaligrafi Arab yang terbuat emas dan permata yang berkilauan. Sesekali An coba sentuh permata-permata itu, dan rasanya dingin banget. Yang masih Ani kurang paham adalah bahwa badan Ani ini berbentuk ruh.
Tapi kok masih bisa merasakan dingin, hangat, dan terasa bangit jika dicubit. Anne perhatikan bagian-bagian tubuh Anne yang pernah ada bekas luka, tapi semuanya hilang. Oh, ini toh yang dibilang ruh atau arwah. Anne benar-benar bersyukur sama Tuhan dikasih kesempatan melihat dunia makhluk ciptaannya selain bangsa Anne manusia. Anne duduk berdua dengan dia di sebuah pendopo depan istana sambil mengagumi dunia yang baru Anne datangin ini. Semua bergerak sangat cepat dan Anne lihat ada para pengawal istana yang terbang dengan cepat dan masuk ke istana. Ada tamu yang datang dari selatan, kata dia. Tamu siapa? Tanya Anne. Belum sempat dia jawab, Anne lihat ada rombongan dari atas yang turun pas depan istana. Pakaian mereka dominan hijau dan dilapis motif emas. Di tengah rombongan ada wanita yang tingginya sekitar 180 tahun cm underlow karena tinggi Anne 170 cm dan pas Anne berdiri dia terlihat lebih tinggi sedikit dari Anne. Lepas Anne mau tanya itu rombongan dari mana, kediaan tengok dia sudah nggak ada. Kemana ini orang? Anne lihat di depan istana Ibu Ratu dan petinggi-tinggi kerajaan berdiri menyambut kedatangan rombongan tadi, termasuk dia yang tahu-tahu udah ada di samping ibunya. Rombongan tadi didominasi oleh wanita dan salah satu dari mereka menatap Anne sambil tersenyum dan menundukkan kepala. Anne sambut dengan senyum dan tundukkan kepala Anne. Lalu rombongan tadi memberikan bingkisan berupa kotak dan surat yang langsung diterima oleh Ibu Ratu. Setelah memberikan bingkisan dan surat tadi, rombongan itu langsung terbang lagi dan dengan cepat hilang dari penglihatan Anne. Itu tamu dari kerajaan laut. Tiba-tiba suara dia terdengar di samping Anne. Astaga, bisa gak sih gak ngagetin? Kata Anne agak sewot. Haham, di dunia kami hal ini udah biasa, kata dia. Selatan? Jangan-jangan maksud kamu. Sebelum Anne mau sebut penguasa laut selatan, dia langsung motong percakapan Anne. Iya, jangan sebut nama itu sembarangan. Dalam dunia kami menyebut nama sama dengan memanggil. Karena itulah, jika ada bangsa kamu sanggup berkomunikasi dengan kami jarang menyebutkan nama asli kami ke siapapun, kata dia. Oh, pantas dari awal kamu gak pernah sebutin nama sebagaimana layaknya perkenalan di dunia aku ya? Tanya aku. Iya. Karena aku gak mau bohong sama kamu. Dalam dunia aku termasuk yang berkedudukan tinggi, dan harus jaga etika aku sebagai petinggi dari dunia yang kamu sebut jin. Agak adil dong, masa kamu tahu nama aku gak tahu nama kamu, jawab Anne. Dia menggeleng sambil tersenyum. Aku yakin suatu saat kamu akan cerita sama orang tentang hubungan ini, karena dari awal kamu sudah begitu kan? Dan aku gak mau ketika ada jin dari kerajaan lain tahu, mereka akan menertawakan kerajaan aku, karena tidak bisa jaga etika. Dia juga sih, dari awal Anne udah cerita ke Abang Anne dan Parman. Kalau dari awal dia sudah menyebutkan namanya, mungkin Anne juga udah langsung cerita ke mereka. Ayo jalan-jalan, kata dia menarik tangan Anne. Anne pikir kata-kata jalan-jalan bener-bener jalan kaki, ternyata terbang beruwu. Anne diajak berkeliling dunia dia, ada tempat-tempat ibadah, ada bangunan seperti rumah, dan sesekali Anne lihat dia menyapa sebangsanya dengan ramah. Situasi di sana agak beda dengan dunia kita, yang Anne ingat langitnya terasa agak berwarna jingga, masih banyak daratan luas, dan ada air sungai mengalir mengelilingi istana. Udaranya sejuk banget, dan tanahnya terasa gak terlalu keras. Kita balik ke istana untuk pamitan ya sama ibu, kata dia di tengah perjalanan. Anne mengangguk tanda setuju. Tidak ada hitungan menit tiba dua Anne udah berada di depan gerbang istana, dan kembali dua pengawal tadi masih tegap berdiri di samping gerbang. Mereka membungkuk dan kami pun masuk untuk bertemu sang ratu. Kali ini Anne ikut membungkuk ketika dia membungkukkan badannya ke hadapan ratu. Tapi si ibu dengan cepat menahan gerakan Anne dan membangunkan kembali badan Anne. Nah, kita beda alam, tidak boleh kamu manusia membungkuk kepada bangsa kami, dan kami pun begitu. Kita diciptakan untuk saling berdampingan, kata ibu itu. Astaga, bijaksana sekali beliau. Dan kamu, sambil menengok ke arah anak perempuannya, tidak sepantasnya kamu memiliki keinginan berlebih dengan bangsa manusia. Kamu harus bersikap besar, kamu adalah anak ibu, harus jaga etika. Dari mata sang ratu, terlihat jelas ada kekecewaan di situ. Kamu harus ingat kata-kata ibu ya, naklantnya lagi sambil mencium kening putrinya. Baik bu, kami pamit, kata dia. Dan kembali badan Anne terasa seperti debu yang ditiup angin, ringan banget, dan tiba-tiba ruh Anne udah kembali ke raga Anne.
Saat Ane membuka mata, Ane dengar ada orang yang lagi baca Yasin, dan orang-orang sudah memenuhi ruang tamu Ane. Badan Ane ditutupin kain coklat, dan kedua tangan Ane sudah berada di atas dada, bertumpukan tangan kanan di atas tangan kiri seperti orang mati. Semua orang kaget pas Ane sedikit membangunkan badan Ane. Ada yang lari, ada yang bengong, tapi nyokap langsung meluk Ane. Setelah kejadian itu, udah hampir seminggu Ane gak denger-denger lagi suara-suara dia, sampai pada satu kejadian, di mana Ane tabrakan dan stang motor Ane pas mengenai pinggang Ane. Pikir Ane kok dia gak ngasih peringatan shift, kalau bakal ada kejadian kayak gini. 2 hari setelah kejadian Ane ditabrak, akhirnya dia membuka percakapan kembali. Kamu tuh ceroboh, naik motor kencang-kencang tidak hati-hati. Kamu harus bisa jaga diri dong sah. Terdengar suaranya seperti nahan tangis. Kamu kenapa sih? Lama gak nongol, datang-datang marah-marah. Tanya Ane. Aku udah mikirin perkataan ibu, soal hubungin kita yang beda alam, kata dia. Black kok tiba-tiba Ane jadi seperti patah hati ya? Padahal kan emang kudu begitu. Wah, udah tahu bakal gimana nih. Tapi kamu gak usah takut, aku akan ada ketika kamu benar-benar membutuhkan. Aku akan selalu ngawasin kamu. Kamu pasti lebih bahagia dengan bangsa kamu sendiri, kata dia. Dan kali ini, dia benar-dua terdengar nangis. Cinta kami bangsa jin bukan main dua. Kami jatuh cinta tidak mudah, dan kami membenci juga, karena sebab hubungan kita memang berakhir. Tapi masa depan kita tidak pernah tahu, kata dia. Tiba-tiba dada Ane terasa sesak, seperti ada yang peluk, dingin, dan sangat terasa. Aku gak tahu harus ngomong apa. Tapi jika kamu sudah membuat keputusan, semoga itu yang terbaik, jawab Ane, dan gak terasa air mata Ane netes. Emoticon frown. Lalu aroma harum tiba-tiba memenuhi isi ruangan kamar Ane, dan gak terdengar lagi suara dia. Beberapa minggu telah berlalu, dan Ane ngerasa sepi banget, kayak bener-bener diputusin cewek beneran. Sampai saat ini, memang kadang, kalau sedang ada masalah yang Ane rasa sudah mentok, pasti ada kejadian yang membuat masalah itu tiba-tiba selesai, kadang di luar logika banget. Pas Ane merit misalnya, kayak ada bisikan samar-samar yang bilang kamu udah bener milih perempuan, anak 2 kamu bakal jadi orang-orang hebat nantinya. Dan pas mau acara akad nikah berlangsung, langit gelap banget, dan hujan mulai turun rintik-rintik. Saat Ane ngerasa acara bakal sedikit kacau, karena takut rombongan besan dari keluarga Ane kehujanan, tiba-tiba hujan terhenti dan langit kembali terang. Feeling Ane sih dia masih ada dekat Ane. Bahkan sampai saat ini, mungkin itu pengalaman Ane yang bisa Ane ceritain. Semoga teman-teman bisa sedikit terbuka wawasannya soal dunia jin, terlepas ente percaya atau tidak. Pengalaman ini real Ane alami, dan Ane berusaha mengingat-ingat semua kejadian yang udah lama terjadi. Karena takut salah, bahaya juga menceritakan dunia dia takutnya berimbas ke Ane juga. Thanks Gan udah sempetin mampir. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Amin.